Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pelajaran tarikh tasyri' yang sudah kita mulai beberapa pekan terakhir. Di kesempatan kali ini kita sedikit mengulang kembali beberapa subbab yang ada di belakang kita, terkhusus dalam dinamika perkembangan syariat masa Abbasiyah. Ya, beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai catatan pada masa dinasti Abbasiyah ini, perkembangan fikih khususnya atau syariat Islam pada umumnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ada iklim debat terbuka karena bebasnya berpendapat pada masa dinasti Abbasiyah. Di samping itu semangat dan perhatian yang sangat amat tinggi dari para penguasa untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, sehingga para ulama yang hebat, yang baik berkembang hari itu dipanggil datang kepada para pejabat-pejabat, para khalifah dan keluarga-keluarganya. Tentunya saja perhatian khusus yang paling besar dari dinasti Abbasiyah menyebabkan berkembangnya syariat Islam. Di sana berdiri perpustakaan besar yang menjadi pokok utama berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum atau fikih secara khusus. Tentu saja permasalahan-permasalahan di zaman itu juga berbeda dengan permasalahan yang dihadapi di zaman-zaman sebelumnya, baik zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga zamannya para sahabat, serta zamannya Bani Umayyah, ya, Khulafaur Rasyidin. Mereka menghadapi umat yang sifatnya masih skup kecil, ya, masih skup kecil meskipun sudah keluar dari Jazirah Arab. Tapi Bani Abbasiyah menghadapinya, saya katakan bisa sampai ke keluar dari Jazirah Arab, melampaui apa yang ada di hadapan mereka. Kemudian ini menyebabkan akulturasi budaya dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi bercampurnya budaya, bercampurnya kehidupan, akhirnya muncul beberapa permasalahan yang tidak ditemukan pada masa-masa dahulu. Tapi bangsa Abbasiyah ini, para fikih, para fuqaha, ahli-ahli fikih menemukan masalah-masalah yang baru sehingga muncul fatwa-fatwa yang baru terkait tentang hukum dan lain sebagainya. Begitu juga penulisan fikih Islam pada masa ini sangat amat berkembang. Bahkan kita sudah sampaikan itu, ada orang yang menulis buku dari kanan ke kiri bentuknya syair. Dia tulis syair dari kanan ke kiri, misalkan 2 bait itu bisa menjadi fikih. Dari kiri ke kanan baca balik baitnya bisa menjadi usul fikih. Dari atas ke bawah bisa menjadi tafsir. Dari bawah ke atas bisa menjadi hadis, ulumul hadis misalkan. Sehingga ini hal-hal yang kayak begini sebagai puncak dari kemampuan para ulama-ulama di zaman itu dalam menulis fikih-fikih Islam. Ini puncaknya, ya. Para ulama terdahulu ada yang sengaja memang menulis, seperti Imam Malik itu menulis fikih Muwatta, oleh murid yang dia bacakan, ya, ditulis oleh muridnya, ya, dibacakan oleh Imam Malik hadis-hadis yang dia hafal dari Imam Az-Zuhri, kemudian muridnya menyalin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para guru-guru mereka, termasuk diantaranya Imam Malik. Kemudian ini ada metodologinya di halaman 111 itu. Menulis fikih bercampur dengan hadis, ini pertama, ya, bercampur dengan hadis dan asar. Jadi fikih itu nyampur. Artinya tidak seperti hari ini fikih semua. Nah, ada fikih dicampur dengan hadis. Ya, meskipun belakangan
seperti Syekh Wabah Zuhaili juga mencampur antara fikih dengan hadis yang dia sebut dengan fiqhul Islam wa adillatuh. Ya, Masya Allah. Ada yang bercampur dengan hadis seperti yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, dicampur antara fikih dengan hadis sehingga bisa kita katakan ya fikih hadis atau hadis fikih lah. Hadis fikih lebih tepat. Kemudian ada pula metode penulisan fikih yang lepas dari hadis. Nah, jadi sebatas pendapat para ulama saja. Ya, seperti kalau kita belajar di pondok ya kitab-kitab kuning, katakan matan takrib atau syarahnya matan takrib. Ini hampir ya jarang kita temukan adanya hadis-hadis dalam kitab-kitab itu. Bukan berarti nggak ada, dalam kitab-kitab yang lebih besar ada hadisnya. Ya, jadi artinya penulisan fikih dipisahkan dengan penulisan hadis, ya, penulisan hadis. Kemudian ada metodologi yang ketiga yaitu penulisan fikih beraliran mazhab. Nah, ini kalau sudah masuk kepada mazhab tertentu. Mazhab apa? Ya, mazhab yang 4 ini adalah mazhab yang paling pokok yang sudah sering kita dengar. Kemudian pada masa itu juga terjadilah satu kegiatan yang luar biasa yaitu penulisan kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah menjadi kitab acuan. Sementara pada masa Imam Abu Hanifah belum dibukukan ini ilmu usul fikih, tapi dia sudah ada secara praktis dipakai, digunakan, dipraktekkan cara istidlal dan lain-lain sebagainya. Sampai komentarnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka katakan apa? Sebelum adanya Imam Syafi'i, kami nggak ngerti mana yang am, mana yang khusus. Ya, khas sama am kami nggak paham. Ini ayat umum atau yang khusus? Artinya klasifikasinya itu belum ada. Standar ilmunya belum ada. Taksisul am belum ada, kalimat itu belum ada. Tapi hari ini sudah kita temukan itu karena sudah adanya ilmu yang disusun oleh Imam Syafi'i yang dia tuangkan di dalam satu kitab yang disebut dengan Ar-Risalah. Bukunya enggak terlalu tebal, mungkin 300-400 halaman. Enggak terlalu tebal. Berbahasa Arab. Mungkin kalau terjemahkan mungkin bisa sekitar 700 sampai 800 halaman lah. Biasanya begitu. Nah, sumber tasyri' juga pada masa ini mengalami perubahan dong. Maaf, tidak hanya cukup dengan Al-Quran Sunnah saja. Enggak. Kenapa? Karena masalah yang dihadapin banyak. Al-Quran ini wajib, ini pasti, pokok. Sunnah wajib. Ijma, qiyas dipelajarin. Tapi ada sumber-sumber tambahan lainnya. Ada istihsan, al-maslahah, al-mursalah, ada al-istishab, ada sadd az-zara'i. Bahkan amal ahli Madinah, penduduk ahli Madinah pun menjadi sumber hukum hari itu. Masya Allah. Termasuk aqwalus sahabah, pendapat para sahabat, termasuk uruf, kebiasaan adat istiadat yang berlaku. Sampai dalam qawaidnya apa? Al-adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi sebagai patokan hukum. Juga syariah min qablina, ada syariat umat-umat sebelum kita, syariat Musa kah, syariat Nuh kah, syariat nabi-nabi sebelum kita, menjadi tinjauan-tinjauan hukum bagi para ulama. Sehingga karakteristiknya fikih Islam pada masa ini adalah mencapai puncak kematangan. Jadi berkembang sampai kepada puncaknya masa dinasti Abbasiyah. Kemudian muncul beberapa ahli fikih ternama yang diakui oleh umum lah. Kapasitasnya ulama-ulama hebat, para mujtahidin. Ini. Pertama, mereka sampai pada puncak. Yang kedua, muncul ahli-ahli fikih yang mu'taraf lah kita akuin lah itu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama-ulama yang muncul pada masa ini. Dan pada masa itu pula lah para imam-imam mazhab secara, kalau saya katakan secara nggak sengaja, mereka tuh nggak niat bikin mazhab kok. Nah, tapi perkembangan ilmu aliran yang mereka bawa ini menyebabkan banyak orang yang tertarik. Akhirnya mazhab itu terbentuk secara alamiah. Terjadinya perbedaan tajam antara ulama terhadap sebagian sumber tasyri'.
Ya karena sumber hukumnya berbeda tadi. Ya di luar yang pokok Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, di luar ini bertambah. Kemudian pemerintah mempunyai kecenderungan fikih tersendiri. Jadi beberapa ahli fikih ini, fikih mereka digunakan oleh pemerintah untuk fikih kerajaan, ya, fikih pemerintah. Masya Allah, sampai pernah kejadian ada orang yang menghina Nabi. Masya Allah, hakim besarnya hari itu mazhab Syafi'i. Kalau tidak salah mazhab Syafi'i. Tapi hakim-hakim yang lain kan ada Maliki, ada Hambali. Jadi disediakan, ini ada hakim agungnya Syafi'i, tapi ada hakim-hakim yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka sediakan hakim yang bermazhab lain. Nah, menurut mazhab Syafi'i, orang yang menghina Nabi itu cuma sekedar disuruh bertaubat. Disuruh bertaubat. Mencela Nabi, menghina Nabi. Ya. Kalau dia kafir, menghina Nabi itu kafir. Tapi kalau dia bertaubat, selesai urusan. Nah, menurut mazhab Maliki, taubatnya mereka itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itulah tanda taubatnya. Ya udah, aku taubat, tidak mau menghina Nabi. Oke, tapi menurut mazhab Maliki, kamu harus dibunuh. Nah, hakim agung hari itu serahkan, ini kamu pakai aja mazhab Maliki saja yang tanganin ini orang. Mazhab Maliki saja yang tanganin. Kenapa? Ini penghinaan kepada Nabi. Kalau menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, dia cukup bertobat selesai. Tapi mazhab Maliki ini orang harus dipancung. Coba. Ini saking berkembangnya mazhab. Mazhab resminya adalah mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki masih ada, mazhab Hambali masih ada, mazhab Hanafi masih ada, mungkin mazhab Syiah juga mungkin ada, mungkin mazhab-mazhab lain. Berkembang di zaman itu 8 mazhab itu. Sampai kepada Ibadiyah sendiri pun masih ada. Ilmu pengetahuan dengan berbagai macam jenisnya sudah dibukukan. Jadi ya menjadi sumber luar biasa lah. Ya, kalau Baghdad itu tidak runtuh, Ibnu Al-Qami tidak berkhianat, luar biasa ilmu pengetahuan yang luar biasa. Muncul beberapa istilah fikih untuk memberikan identitas terhadap dalil-dalil, ya. Ada rukun, syarat, sah, batal, sampai ada i'adah, ada qada. Ini perkembangan fikih yang pada zaman dulu tidak ada istilah-istilah ini, sehingga istilah-istilah baru ini memang muncul. Nah, selesai masa dinasti Abbasiyah, masuklah pada masa taklid dan kejumut. Kalau sudah menanjak tinggi, sebentar lagi akan turun, stuck dulu, berhenti dulu di atas, baru menurun. Stuck ini, berhenti, inilah yang disebut dengan istilah jumud, berhenti, diam. Ya, artinya apa? Pencapaian-pencapaian ulama di zaman itu tidak lagi seperti di zaman-zaman sebelumnya. Nah, kenapa ini? Karena ya sudah apa istilahnya? Muncul sikap taklid para ulama dan para awam tentunya yang mengikuti ulama terhadap mazhab-mazhab tertentu. Sehingga kalau bukan mazhab ini mereka tidak mau ikut. Sampai ada yang ngolokin, itu Imam Syafi'i lahirnya sampai 1 tahun dalam kandungan ibu, ngapain? Sampai mereka katakan apa? Imam Syafi'i 12 bulan di kandungan ibunya nunggu Imam Abu Hanifah wafat. Masya Allah. Karena wafatnya Imam Abu Hanifah tahun yang sama juga kelahirannya Imam Syafi'i. Jadi taklid ini tadi tambah lagi ta'asub yang luar biasa, ya, menjadi antar mazhab itu seperti ndak akur. Sempat di zaman itu. Kondisi fikih Islam di tengah keadaan seperti ini, muncul pergerakan politik dalam negara Islam. Kemudian para penguasa yang sibuk dengan urusan politik. Ya, ada pergerakan politik. Pemerintah pun sibuk dengan urusan politik. Akhirnya urusan fikih Islam tidak menjadi prioritas lagi. Penting kekuasaan dan seterusnya. Para fuqaha pada fase ini termasuk diantaranya Abu Yusuf yang bernama Ya'qub. Abu Yusuf ini bernama Ya'qub. Dia adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah yang Masya Allah tampung oleh Abu Hanifah sejak awal. Dia tahu ini anak cerdas. Dari mana dia menilai? Dari pertanyaan Abu Yusuf dia tahu. Ya'qub, waktu itu namanya Ya'qub, belum disebut dengan Abu Yusuf. Ini orang bertanya kayak begini pasti orang cerdas. Orang pintar, orang cerdas itu lihat apa yang dia tanya.
Apa yang menjadi interestnya di mana? Perhatiannya apa? Itu menunjukkan kecerdasan. Tapi kalau yang dia tanya hal-hal yang remeh, kemungkinan dia kurang cerdas. Tapi bisa kan cerdas kalau itu dilatih. Abu Yusuf dari awal sudah kelihatan cerdas. Direkrut oleh Abu Hanifah. Dia bayar kepada ibunya. Anakmu ngaji tempatku, kamu kubayar tiap hari sesuai dengan berapa uang yang mungkin dihasilkan oleh Abu Yusuf. Bayangkan sayangnya Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Apa yang menyebabkan kemunculan taklid pada masa Jumud ini? Yang pertama adalah pembukuan kitab mazhab. Jadi mazhab tadi sudah dibukukan, ya orang udah ikut itu aja lah, nggak ada yang lain. Insya Allah. Kemudian fanatisme mazhab yang tadi sempat saya singgung tadi. Fanatisme mazhab ini ya sebenarnya ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Bagusnya gimana? Sehingga orang komit dengan satu mazhab. Tidak acak adul, tidak campur. Dia wudhunya cara Syafi'i, batalnya cara Maliki. Kan tidak nyambung. Kalau mau batal cara Maliki, wudhulah cara Maliki. Totalitas dalam bermazhab. Ya, bagus. Khusus buat kita yang awam, bermazhablah. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Indonesia mayoritas Syafi'i, saya kira Syafi'i. Bermazhablah dengan mazhab Syafi'i. Pegang satu mazhab dulu. Nah, ketika kamu sudah maju, sudah berkembang, banyak pengetahuanmu, baru bisa. Ya, baru bisa. Bermazhablah untuk lebih kokoh. Jangan ikut sana, kata Ustadz sini boleh kok, kata sana boleh kok. Nah, gaya hidup kayak begitu tuh bukan gaya hidup beragama yang baik. Bermazhablah. Apakah mazhab wajib? Tidak, tapi mazhab itu memudahkan. Memudahkan. Kamu akan mengerti mana prioritas. Sehingga ndak serampangan dalam beribadah, apalagi wudu, mandi, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai zakatnya itu zakat fitrah tapi dibayar dengan uang, tapi ukuran uangnya seukuran beras mazhab Syafi'i 2,5 kilo berarti 25.000. Nah, ini kan tidak nyambung. Sementara mazhab yang membolehkan digantinya makanan pokok menjadi uang itu adalah mazhab Hanafi. Maka keluarkanlah uang seukuran nisabnya wazannya mazhab Hanafi. 3,5 kilo berarti 35.000, bukan 25.000. Toh cuma 10.000. Anggaplah keluargamu 5 orang baru 50.000, ndak jadi miskin kok. Jadi komit dengan satu mazhab dulu bagi orang awam, kecuali yang sudah levelnya high lah. Para ulama-ulama silahkanlah mereka. Kalau kita yang awam ikutin yang ada. Kemudian jabatan hakim juga dipegang oleh mazhab-mazhab tertentu, sehingga ini yang saya katakan tadi digunakan sebagai legitimasi bagi pemerintah khususnya untuk membuat satu hukum tertentu. Kemudian ditutupnya pintu ijtihad. Ya sudahlah, ijtihad sudah tertutup. Tidak ada lagi mujtahid mutlak, nggak ada. Dengan kemampuan mereka. Mujtahid mazhab mungkin ada, yang mujtahidnya mazhab Syafi'i ada, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Nawawi, ada belakangan. Ya, tapi tidak dianggap sebagai mujtahid mutlak. Kenapa? Karena kemampuan ilmu yang memang sudah mengalami penurunan. Apa yang dilakukan oleh para ulama di zaman ini? Ya, yang pertama mereka lakukan adalah ta'lil. Ya, artinya apa? Mencari illat dari hukum-hukum tertentu. Ini pernah kita bahas ya. Hukumnya begini. Kenapa begini? Oh, illatnya ini. Masya, seperti apa ya? Seperti masa iddah ya. Masa iddah. Kenapa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya berbeda dengan perempuan yang dicerai hidup? Istibra'ur rahim ini apa namanya? Bersihnya rahim itu kan belakangan baru disampaikan. Dulu orang dengan ayat saja hatta yathurn, mereka sudah suci. Sucinya salah satu kuru, 3 kali kuru, 3 kali udah cukup. Tapi belakangan cari ilatnya apa? Itu yang pertama, ta'lil, mencari ilat dari satu hukum tertentu. Artinya masa taklid, betul taklid, tapi mereka masih bekerja, ada prestasi, cari ilatnya. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini 4 bulan? Kenapa ini 3 bulan? Ya kan begitu. Hebatnya para ulama zaman itu, meskipun zamannya jumud.
Kemudian tarjih. Tarjih ini apa? Mencari pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kalau yang mencari terkuat mazhab Syafi'i, ya dia kuatkan mazhab Syafi'i. Ya gitu. Kalau orang yang mencari mana yang terkuat, oh dia bermazhab Maliki, maka dia akan artinya apa? Taklid tadi itu masih ada, ta'assub itu masih ada sedikit. Tapi belakangan Al-Azhar sudah lakukan bahwa tarjih itu harus ada. Di Indonesia Muhammadiyah sudah ada. NU ada Bahsul Masail sudah ada. Jadi berdasarkan tinjauan dalil-dalil mana yang paling kuat, nah sudah dilakukan oleh para ulama hari itu. Ada tarjih dari aspek riwayat, kemudian juga ada tarjih dari aspek dirayah yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Kemudian yang ketiga ada pembelaan mazhab dan penulisan fikih perbandingan dilakukan juga. Fikih muqarin, perbandingan mazhab antara satu mazhab dengan biasanya mazhab arba'ah lah. Ada kitab salat dalam kitab dalam fikih 4 mazhab, ya kan? Ada fikih memang ditulis 4 mazhab. Bidayatul Mujtahid itu memang ditulis oleh Ibnu Rushdi dalam 4 mazhab, ya, menjadi semacam apa ya, semacam muqarrar wajib di beberapa sekolah termasuk di Gontor kalau di Indonesia. Nilai positifnya apa? Nilai positifnya bahwa tetap saja pada masa taklid ini ada hal-hal yang baik, ya, yang apa tadi yang bisa kita simpulkan adanya mencari ilat satu hukum, mentarjih satu hukum, kemudian menuliskan hukum-hukum itu di dalam fikih-fikih secara komparatif, ya, yang dibandingkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kemudian apalagi yang terjadi pada masa kejumudan ini, jumudan habis berhenti ya, jumud itu berhenti, turun dong, pelan-pelan menurun, udah naik stuck. Kalau dalam fisika itu jenuh, ya, titik jenuhnya udah sampai berhenti, baru menurun pelan-pelan, mundur lah, kemunduran. Apa itu? Kondisi fikih pada masa ini ya sudah tidak berkembang lagi, ya sekadar yang ada sajalah. Kondisi apa namanya, masyarakatnya juga sudah cukup semua, permasalahan terselesaikan semua, terjawab semua, apalagi tidak ada masalah yang baru. Ya, kayak kita hari ini, apa kira-kira masalah yang baru yang mau harus kita pecahkan dengan ijtihad sendiri? Kayaknya tidak ada. Kita rujuk ke kitab-kitab lama, ketemu. Tinggal kiaskan sedikit, ketemu, bisa. Masya Allah. Jadi tidak ada yang nggak ada yang repot-repot. Ada orang menemukan benda tertentu bikin orang mabuk, dia bukan khamar. Masuk kategori khamar nggak? Tapi mabuk, sama ilatnya kan, ilatnya sudah ketemu. Kullu muskir haram, setiap yang mabuk kan haram. Kan sudah ketemu, acuannya ada, tinggal nyocokin aja. Nah, kontribusi ulama pada zaman ini apa itu? Yang pertama adalah penulisan matan. Jadi matan ditulis, jadi fikih-fikih ringkas, matan. Ya, sholat rukunnya ada berapa? Rukun, syarat, wajib, dan ditulis. Kemudian juga penulisan syarah. Nah, syarah dijelaskan, kitab-kitab ulama dahulu itu dijelaskan lagi. Masya Allah. Ada syarah al-muhadzab. Syarah muhadzab. Kitabnya sudah ada tapi disyarah lagi. Syekh Razi menulis, disyarah lagi oleh Nawawi. Masya Allah. Kitab hadis juga begitu. Bukhari sudah menulis, Muslim sudah menulis, disyarah lagi. Kemudian ada hasyiah. Hasyiah itu apa? Catatan pinggir di buku-buku sini. Ya, saya tidak punya bukunya. Yang biasanya buku-buku kitab kuning tuh ada syarah-syarah yang apa namanya? Hasyiah. Sebentar saya cek kalau di sini. Oh, ini syarah juga. Ya ada kitab-kitab yang biasanya dipakai di pondok itu, hasyiah, catatan pinggir itu. Di dalamnya ada matannya berserta syarahnya, di pinggirnya ada hasyiah. Jadi dalam kotak itu ada matan diselingin dengan syarah, ya. Ada matan biasanya di dalam kurung. Kemudian ada penjelasan. Nah, kalau mau lihat itu biasanya di Tafsir Jalalain, ya. Tafsir Jalalain saya sayang yang 1 jilid. Jadi enggak bisa dilihatin. Kemudian ada juga ta'liq, menulis komentar dari kitab-kitab itu. Terkadang mereka ta'liqnya itu sampai takhrij,
mencari hadis-hadis itu dari sumber-sumbernya, ini kitabnya siapa, ini hadisnya ini dari kitabnya siapa, dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian tidak kita pungkiri bahwa pada masa itu lahirlah para mujaddid. Pada para mujaddidnya itu pembaharu lah ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap 100 tahun akan ada mujaddid ya, mujaddid para ulama-ulama yang meluruskan kembali arah hukum-hukum, arah fikih, arah usul fikih, sehingga dia menjadi lurus kembali kepada tempat yang seharusnya. Kemudian sumbangsih dan karya tulis para ulama di zaman itu ya, mereka sudah ngumpulin himpunan fatwa-fatwa ulama. Fatwa para ulama ya, seperti bahkan fatwa Ibnu Taimiyah itu berapa jilid, banyak puluhan jilid dikumpulkan. Jadi fatwa ulama ini, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dikumpulin, ditulis. Masya Allah. Ini kitab fatwa itu banyak, sampai hari ini kitab fatwa itu banyak. Dulu dilakukan oleh perorangan, sekarang fatwa itu sudah dilakukan oleh lembaga. Al-Azhar punya lembaga sendiri. Ya, Majma' Buhuth Islamiyah itu semua yang di Mesir itu, Mesir punya sendiri. Majelis A'la keluarkan sendiri. Di Indonesia juga begitu. Bahsul Masail itu kan fatwa. MUI itu kan fatwa MUI. Ya, sehingga fatwa ini meskipun dia tidak mengikat untuk seluruh, tapi dia buat orang lokal ya sangat amat efektif. Karena yang paling tahu kondisi negara itu adalah ulama di situ. Kemudian kitab himpunan kaidah fikih disusun juga oleh para ulama-ulama pada masa itu. Ya, kenapa? Karena himpunan kaidah fikih itu ya tentunya ditulis berdasarkan mazhab. Masya Allah, seperti mazhab Hanafi ditulis oleh Imam Al-Qurhi. Kemudian Imam Maliki ditulis oleh Al-Qarafi. Kemudian ini misal aja saya baca satu-satu ya. Mazhab Syafi'i ditulis Al-Izz bin Abdissalam ya, terkadang orang Indonesia menyebut Izzuddin Abdissalam, Sultanul Auliya ya, para ulamanya gitu. Mazhab Hambali seperti yang ditulis oleh At-Turfi ya, ini diantara kalian bisa cek kembali ke buku. Kemudian fase kemunduran tadi ini mengalami kebangkitan lagi. Bangkit lagi. Jadi tidak stuck berhenti di situ, tapi dia mengalami kebangkitan sekali lagi. Naik meskipun tidak setinggi puncak yang pernah diraih pada masa sebelumnya, pada masa dinasti Abbasiyah. Ini beberapa hal yang bisa kita rincikan. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab utama yang saya anjurkan tadi. Mazhab-mazhab utama saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Jadi berkembang ini mazhab. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir. Mazhab Maliki berkembang sampai ke Tunisia sana. Masya Allah. Berkembang sampai ke seberang sana. Masya Allah. Jadi Asad bin Furat ini bawa mazhab itu jauh menyeberang. Bahkan sampai syahidnya dia di satu pulau yang ada di Siprus sana. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih tematik. Jadi fikih itu tidak lagi dikaji secara khusus, tapi udah per tema-tema saja lah. Nah, sholat fikih sholat, puasa fikih puasa, ya sampai hari ini kan. Nah, jadi nanti malah dibagi-bagi lagi tuh. Fikih kurban, fikih zakat, ya kan? Ada. Fikih siyam, khusus puasa. Jadi tidak lagi tapi merujuk kepada fikih karya-karya yang ditelurkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Memperhatikan secara khusus terhadap fikih komparasi. Ya, apa tadi itu? Perbandingan mazhab lah. Baik itu yang dilakukan di negara Arab, bahkan juga dilakukan di luar Arab. Di India misalkan dilakukan. Kemudian mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah, menerbitkan ensiklopedia fikih. Nah, ini ensiklopedia fikih. Kuwait itu punya ensiklopedia fikih. Setiap tahun mereka keluarkan berjilid-jilid. Wah, mungkin sekarang sudah sampai 50-an jilid mungkin. Dulu saja sudah 40-an.
30-an lebih, hampir 40 zaman 38 kalau tidak salah. Itu berapa tahun yang lalu. Lembaga Kajian Islam di Al-Azhar didirikan di Mesir pada tahun 1961. Ya, baru berapa puluh tahun yang lalu ya. Sehingga Azhar itu berkembang, kajian fikihnya banyak, majma' buthnya itu, khazanah keilmuannya luar biasa. Ulama ngumpul semua. Kantor pusat urusan Islam di bawah koordinasi Kementerian Wakaf Mesir, Wazir Al-Qaf ya, Kementerian Wakaf itu kalau di kita dengan Kementerian Agama, Kemenaknya lah Mesir. Buku-buku ulama terdahulu dikodifikasi. Ya, saya punya beberapa buku seperti siapa ini, Imam Muhammad Abduh. Jadi karya Muhammad Abduh dikumpulin semua Wazir Al-Qaf. Kemudian dicetak, dijual murah. Masya Allah, dijual murah. Ensiklopedia fikih ini mausu'ah fikih Islami yang dikeluarkan oleh Majma' Buhus Islamiyah, itu yang dikeluarkan oleh Majelis A'lanya, luar biasa. Ensiklopedia fikih di Kuwait ini saya sebutkan tadi ya, di Kuwait itu ulama-ulama internasional ikut berkecimpung di dalamnya. Ensiklopedia fikih di Mesir, kantor pusat urusan agama, ini yang saya sebutkan tadi ya. Masya Allah, saya punya beberapa itu. Nah, tidak saja fikih sebenarnya. Mesir itu punya ensiklopedia pemikiran ada, akhlak ada, tauhid ada. Ya, semua cabang ilmu syariat ada, dibikin mausuahnya ensiklopedia sehingga kaya. Harganya murah, isinya berbobot. Nggak ada gambarnya, fikihnya nggak ada gambarnya, kita menyatakan. Kodifikasi hukum fikih, permulaan kodifikasi ya, itu bisa baca sendiri. Sampai kepada kodifikasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama setelahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sumber-sumber hukum yang sebenarnya kita udah bahas ini sebelumnya, meskipun sekilas. Yang pertama Al-Quran. Apa itu? Sumber-sumber hukum yang paling pokok adalah Al-Quran. Sejarah Al-Quran kita udah bahas, turun di masa Nabi SAW. Quran huwa kalamullah munazzal. Al-Quran adalah firman Allah yang dia turunkan ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril. Selain dari Jibril tidak dianggap Al-Quran. Mabdu'ah, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Itulah Al-Quran. Muta'abbadun fi tilawati, bernilai ibadah dalam membacanya. Sehingga hadis kursi juga firman Allah lewat Jibril, tapi tidak menjadi pahala membacanya, kecuali sebatas pahala tolabul ilmi. Nggak bisa dibaca dalam sholat, karena dia bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dia menjadi sumber hukum pertama. Ya, diturunkan oleh orang Indonesia, suka itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nggak begitu-gitunya. Indonesia itu suka hal-hal yang angka cantik lah. Berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Nggak begitunya. Coba nanti dihitung. Nggak begitunya. Senang angka cantik, tapi nggak begitu juga. Yang pertama turun dalam Al-Quran ya sudah kita bahas ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sih sudahlah. Tapi yang terakhir turun, ikhtilaf para ulama. Yang masyhur di Indonesia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini yang disepakatin oleh para ulama. Ini adalah ayat terakhir turun yang berisi tentang hukum. Nah, selain hukum, bukan ini yang terakhir. Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh para ulama dalam bidang ulumul Quran. Ya, Masya Allah. Wal yakhshal surat Al-Baqarah itu ya, itu yang terakhir turun. Kita udah bahas itu. Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kita udah bahas juga. Apa itu Makkiyah? Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Pra-hijrah disebut dengan Makkiyah. Setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Itu saja. Karakteristik ayatnya beda. Makkiyah itu pendek-pendek, Madaniyah itu panjang-panjang. Kalau Makkiyah itu berisi tentang tauhid, akidah, keyakinan kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari kiamat, itu aja mayoritasnya. Sementara kalau Madaniyah bercerita tentang hukum, ya, bercerita tentang hukum, ada puasa sudah, ada zakat sudah, ya, ada sholat juga sudah mengalami banyak perubahan lagi, ya, sudah
mengalami banyak perubahan, baik secara ayat yang diturunkan oleh Allah juga secara praktek yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Nabi sholatnya belum 5 waktu, ya. Nabi sholat belum dan 2 rakaat semua. Baru kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat sholat 5 waktu dan rakaatnya juga sudah mengalami perubahan. Masya Allah. Ya. Arti surat dan ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran itu kan memiliki surat-surat tertentu. Apa itu surat? Surat itu kumpulan ayat. Ya, kumpulan ayat. Ada 114 surat. Ada 6.236 ayat. Ini yang diyakini dalam Al-Quran. Jadi bukan 6.666 tadi bukan ya. Penulisan dan penghafalan Al-Quran kita udah pernah bahas. Al-Quran dihafal pada masa Nabi, ditulis juga pada masa Nabi. Ditulis. Sehingga pada masa Abu Bakar itu bukan baru mulai nulis, enggak. Sudah ada tulisan-tulisan naskah Al-Quran itu ada, masing-masing ada menyimpan. Masya Allah. Ada khusus tulisan dikumpulkan. Nah, yang dilakukan pada masa Abu Bakar itu adalah mengumpulkan yang tertulis. Kamu nulis, iya. Kamu hafal, iya. Siapa saksimu? Baru diterima. Kalau tidak ada saksi, aku nulis, aku hafal, aku tulis nih zaman Nabi. Mana saksimu? Enggak ada sih, aku nulis sendiri. Tidak laku. Kata Zaid bin Sabit, tidak laku. Jadi yang hampir semua sahabat itu penghafal Quran. Ada yang hafal seluruhnya, ada sebagian. Nah, sebagian besar sahabat ini kan penghafal Quran keseluruhan. Mereka datang, aku hafal ayat ini. Tulisanmu mana? Aku tidak nulis tapi hafal. Oh, enggak. Harus kau hafal dan kau tulis. Ya, kalau dalam kajian hadis, ini yang disebut dengan dobit. Dobit sadar itu, dobit sadar ini apa? Dobit dalam hati, hafalan. Kemudian dobit kitabah dia tulis. Ya, jadi tidak bisa hafal tapi tidak punya tulisan, tidak diterima oleh Zaid bin Sabit. Masya Allah. Jadi penulisan itu luar biasa. Jadi zamannya Nabi sudah ditulis, sudah dihafal. Zaman Abu Bakar, tulisan-tulisan yang ada dikumpulkan beserta orang-orang penghafalnya. Makanya Al-Quran itu disebut dengan mutawatir. Karena yang hafalnya bukan 1-2 orang, bukan 100-200 orang. Ribuan orang yang hafal. Jadi mutawatir. Mutawatir itu kan minimal 9. Jadi ruwi'an katsir, diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang. Dan mustahil mereka yang banyak ini bohong. Kompak yuk, bohong yuk. Ya mustahil. Apa ibu kota Indonesia? Kita bilang Bandung. Mungkinkah orang sebanyak ini sepakat ibu kota Indonesia bilang Bandung? Kan tidak mungkin. Ya, kalau kita bilang apa ibu kotanya Indonesia? Jakarta. Jujur semua, sepakat. Masya Allah. Karena tidak mungkin sahabat akan berbohong untuk seluruh ini bareng bohong semua. Tidak lah. Ini yang dilakukan oleh pada masa Abu Bakar. Kemudian dilakukan pada masa Utsman bin Affan itu apa? Memperbanyak, sehingga disebut dengan istilah apa? Naskhul Quran lah. Naskhul Quran, memperbanyak yang ditulis pada masa Abu Bakar, ditulis ulang. 7 mushaf itu yang dikirim ke beberapa daerah, termasuk satu yang dipegang oleh Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan pemerintahannya itu di Madinah. Dia baca, dia pangku, di saat itulah dia terbunuh. Masya Allah. Kedua, hukum Islam kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sadara anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan, baik berupa perkataan, au fi'lan atau perbuatan, au takriran, kesepakatan, keputusan, Nabi tolak atau Nabi terima. Kalau salah ditolak, kalau bagus diterima. Ya, kalau sesuai dengan hukum Islam. Ada sahabat junub, dia guling-guling di pasir, kata Nabi tidak begitu caranya. Ada sahabat menyampaikan as-salatu khairum minan naum. Bagus, Nabi diamin. Menunjukkan itu diterima oleh Nabi, dan itu menjadi hadis, sumber hukum. Jadi jenis hadis ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah sesuai dengan definisinya tadi. Ya, sunnah menjadi sumber hukum kedua di dalam Islam, yang nggak bisa kita mengamalkan Islam kecuali dengan sunnah Nabi, karena sunnah itu berfungsi untuk mengokohkan hukum Al-Quran. Fungsi pertama. Hukum kedua, merinci secara jelas hukum Al-Quran. Wa atuz zakah, bayar zakat. Berapa zakatnya? Kan kita tidak tahu. Zakat unta berapa, sapi berapa.
Insya Allah. Kalau dirujuk kepada hadis, ada bahkan yang Nabi pernah suruh ke sahabat, tolong tuliskan untuk mereka rinciannya. Ditulis oleh sahabat. Dan itu menjadi rujukan utama dalam pembayaran zakat. Sholat juga aqimus sholat, dirikan sholat. Sholatnya berapa rakaat? Berapa waktu? Kapan? Waktu zuhur kapan masuk? Waktu asar? Tidak bisa kita lihat cuma Al-Quran. Karena akan dilengkapi dengan amalan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Terkait tentang hukum-hukum Islam. Kemudian menjelaskan muskil. Ya, tadi merinci, kemudian sekarang menjelaskan yang rumit-rumit dari Al-Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini yang saya sempat sebutkan dulu, bahwa sahabat itu bawa benang hitam, bawa benang putih, dibawa keluar. Oh, belum kelihatan. Ya kan? Oh, kata Nabi tidak begitu. Itu adalah bahasa majas lah. Kalau bahasa Indonesianya majas. Yang benang hitam itu adalah malam, benang putih itu adalah siang. Maka ditambah ayat minal fajri. Jelas. Kemudian mengkhususkan yang umum, takhsisul am. Nah, kalau kita cuma baca ayat tanpa baca hadis, ayat yang umum bisa salah amal nanti. Nah, tapi dengan adanya taksis, pengkhususan, pembatasan, taksis itu dianggap pembatasan lah dari ayat-ayat yang ada. Seperti sholat lah, aqimus sholat, dirikan sholat. Seluruh orang disuruh sholat. Tapi ternyata orang haid tidak boleh sholat. Iya kan? Ya kan? Apakah setiap orang yang sholat? Oh, ternyata orang yang belum balik tidak wajib sholat. Ya kan? Dari mana kita dapatkan itu? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga selanjutnya adalah membatasi yang mutlak. Awasari kuasari kotu faktong aidiyahum, pencuri laki dan perempuan potong tangannya. Tapi kan tidak semua pencuri harus potong tangan. Ada nisab, ada takaran tertentu baru jatuh hukum potong tangan. Itu pun tidak semua. Kalau punya kekerabatan, keterpaksaan dan lain-lain, ya, ada pertimbangan-pertimbangan hukum lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga sunnah menjadi sumber hukum yang baru. Artinya tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hak waris seorang nenek, nggak ada dalam Al-Quran. Ya, zakat fitrah nggak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada. Masya Allah. Hadis melarang menikahin bibinya istri. Karena dalam Al-Quran wa anta juma' bainal ukhtain, menggabungkan dua yang bersaudara yang enggak boleh. Tapi dengan bibinya boleh enggak? Ternyata ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah ini atau hadis ini juga menjadi sumber hukum kedua di dalam Islam. Tidak ada debat lah, tidak ada debat lah. Ya sudah ada adalah pertimbangan ayatnya ada. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya kan sudah, ati Allah wa ati Rasul, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang menjadi legitimasi bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua. Yang ketiga, sumber hukum yang selanjutnya adalah ijma' para ulama. Kata Al-Quran, fa ajmi'u amrakum, berijma'lah kalian dalam urusan-urusan perkara-perkara yang kalian mau putuskan. Surat Yunus ayat 71. Sehingga ijma' ini luar biasa. Ijma' dengan berbagai macam situasi dan kondisinya. Terjadinya kesepakatan terhadap suatu hukum syar'i oleh para mujtahid. Ingat, yang berijtihad itu para ulama mujtahid. Bukan orang ngumpul di warung kopi, ya kita sepakat ya gini. Nggak, harus ulama yang berijtihad. Harus disepakati oleh semua mujtahid, karena definisi mengisyaratkan semua mujtahid. Jadi tidak boleh nus-nus, tidak boleh setengah-setengah, sebagian-sebagian. Ya, baru namanya ijma'. Kalau ada yang nggak sepakat, nggak jadi ijma' namanya. Nah, kecuali ada nggak sepakat tapi dia diam, disebutlah dia dengan ijma' sukuti. Hendaknya kesepakatan para ulama mujtahid terjadi setelah Rasulullah wafat. Ya, karena kalau Rasulullah masih hidup, ya ndak ada dong ijma' sahabat di masa Nabi itu ndak ada. Nah, paling ada bisa disebut dengan ijtihad para
sahabat di masa Nabi ada. Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi. Dengan apa kau putuskan nanti perkara di Yaman sana? Bikitabillah. Kalau tidak ketemu, bisunnati Rasulillah. Kalau tidak ketemu juga, kata Nabi, berijtihad aku ya Rasulullah. Alhamdulillah, kata Nabi, Allah kasihkan taufik kepada utusannya Rasulullah. Muaz bin Jabal berijtihad bisa. Ijma' pada masa sahabat ada enggak? Ada, pada masa sahabat ada. Termasuk ijma'nya para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu kan kesepakatan para ulama. Banyak ijma'nya para sahabat. Jenis-jenis ijma' ya, jenis-jenis ijma' ada yang disebut dengan ijma' sorih. Sorih ini betul-betul sepakat. Semua oke, kita sepakat, ada yang menentang? Dan yakin, udah ijma'. Namanya ijma' sorih. Ada pula ijma' sukuti. Yang saya singgung tadi apa? Sebenarnya dia tidak sepakat, diam aja, tidak abstain lah, tidak ngasih pendapat, tapi juga tidak membantah. Jadi itu masuk kategori ijma. Ya, masuk kategori ijma. Jadi ijma ini menjadi sumber hukum Islam yang terlegitimasi lah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, Masya Allah. Begitu juga dalil-dalil yang lain menjelaskan bahwa ijma' bagian daripada sumber hukum. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas pernah kita bahas. Apa itu qiyas? Membandingkan satu hukum pokok dengan hukum cabang. Hukum khamar dibandingkan dengan hukum ganja misalkan gitu ya. Jadi dengan ada kesamaan ilat. Ilatnya apa? Sama-sama memabukkan. Tapi tidak boleh kita membandingkan hukum ganja dengan hukum sabu-sabu. Kenapa? Karena ganja bukan pokok. Nah, dia sudah farak, sudah cabang. Nah, jadi kesamaan ilat itu antara pokok dengan cabang. Itulah baru dikatakan qiyas yang benar ya. Ada qiyas rukun ya. Rukun qiyas itu ada asalnya, dasarnya. Kemudian ada faraknya, ada cabangnya. Kemudian ada ilatnya. Kemudian ada dasar hukum syariatnya. Ini sih yang disebutkan tadi. Sehingga empat ini asal, fara', illat sama hukum harus ada. Ya, khamar hukumnya haram. Ya kan, khamar ini asal ya. Kemudian hukumnya apa? Haram. Illatnya apa? Kullu muskir, setiap memabukkan. Cabangnya mana? Katakan ganja. Nah, jadi kiasnya itu. Nah, kias ini juga mendapat legitimasi sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Antum bisa baca sendiri. Kenapa? Wa ati'ur rasul ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Istihsan. Apa istihsan? Yaitu secara bahasa diartikan apa? Menganggap sesuatu itu baiklah. Definisinya banyak ya. Sesuatu itu baik, itu istihsan secara bahasa. Apa diantaranya? Meninggalkan hukum satu masalah yang seharusnya ditetapkan karena nas. Ada dalam nasnya ada. Yang mirip dengan disebabkan dan alasan yang lebih kuat untuk meninggalkannya. Ya, kemarin musim pandemi secara nas rapatkan shaf. Tapi kenapa kita jarangkan shaf? Kalau kita ngotot rapatin shaf, pokoknya syariat. Tapi situasi berkata lain, kondisi berkata lain, maka boleh dianggap itu sebagai istihsan. Nah, terkadang istihsan itu juga disebut dengan qiyas khafi, meninggalkan qiyas jali karena adanya dalil yang lebih kuat secara mujtahid. Ya. Tapi ini tidak serampangan juga, ada aturannya. Ulama-ulama yang punya kemampuan, kompetensi yang yang mumpuni baru bisa menyampaikan itu. Ya, seperti Yusuf Qaradawi pernah mengatakan pernikahan orang yang perempuan muslimah dalam fikih aqalliyatnya, ya, dia masuk Islam tapi suaminya masih Kristen lah, kita bilangkan di Eropa atau di Amerika. Nah, secara hukum kan memang harus cerai otomatis karena ikhtilafuddin, berbeda agama. Tapi Yusuf Qaradawi katakan enggak. Kenapa enggak? Ya karena ada maslahat yang harus dicari, ada mudarat yang harus diingat. Jadi ada istihsan dianggap baik.
meskipun itu secara zahir bertentangan dengan hukum syariat. Masya Allah. Kemudian masalih al-mursalah, pada masa dinasti Abbasiyah tadi kan ada menjadi sumber hukum, karena berkembangnya ya, menurut bahasa berarti manfaat, menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat ya. Jadi segala sesuatu yang dianggap mendatangkan manfaat, terlebih lagi dia menghilangkan mudarat. Setiap makna yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya. Jadi karena nggak ada dalil yang menolaknya dan juga nggak ada dalil yang menerimanya, maka bisa dijadikan dasar masalih al-mursalah. Sebuah kemelatan terjadi pada setiap aspek kehidupan yang terus berkembang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membakar mushaf yang dikumpulkan Abu Bakar itu kan dibakar, dibakar oleh para sahabat ya, yang setelah adanya adanya mushaf tulisan terbaru Zaid bin Harith ya. Jadi dianggap maslahat ya, yang bisa mendatangkan manfaat. Meskipun kalau mau kita katakan ya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, nulis mushaf banyak-banyak terus dikirim ke sana kemari, itu tidak pernah ya. Tapi maslahat karena banyaknya wafatnya para sahabat penghafal Quran, maka disusunlah oleh Abu Bakar. Banyaknya perbedaan dalam membaca Al-Quran, maka disusunlah mushaf Utsmani. Ini kan bagian daripada maslahat yang diperjuangkan, diinginkan oleh para sahabat pada masa itu. Tentunya maslahatnya itu harus bersifat umum, bukan bersifat golongan kelompok saja. Ndak, ini maslahat bagi kelompok kami. Ndak bisa. Misalkan ini demi maslahat bangsa. Ya, kita bikin presiden 3 periode peraturannya. Ndak bisa lah, itu kan kelompokmu saja. Tapi harus bersifat umum. Jangan membawa nama umum tapi untuk kepentingan pribadi. Dan maslahat itu harus, yang kedua ya, benar-benar nyata. Ya, bukan pengandaian aja, bukan perkiraan. Kita coba begini, kalau begini siapa tahu nanti begini. Enggak, harus sifatnya jelas. Kemudian pengamalan terhadap konsep maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Ada nasnya, pakai nas. Kalau enggak ada nasnya, tinggalkan. Ya, boleh mencari maslahat selagi tidak ada nas di dalamnya. Objek masalih mursalah tentunya dalam hal bidang muamalat, bukan dalam bidang ibadah ya. Karena kalau muamalat ini kan berkembang, taduru ma'al illah, berjalan bersama illat. Ya, jual beli kalau dulu kan harus ya dan biadin, ketemu, adanya ijab kabul, ada tabadul, saling tukar barang. Kalau sekarang kan enggak, kita duduk di rumah 4 hari, 3 hari, bahkan bisa sehari atau hari yang sama paket datang. Jadi menunjukkan bahwa perbedaan yang luar biasa. Kemudian uruf ini adalah adat istiadat, kebiasaan yang terjadi di satu daerah. Al-adatu muhakkamah, yang uruf itu bisa menjadi hukum juga selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat ya, bisa dibaca. Kemudian masuk ke mazhab fikih. Mazhab fikih itu kan secara umum ada 8 mazhab. 8 mazhab inilah nanti yang akan menjadi pelajaran pemungkas kita ya, fikihnya. Mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali ya. Ini akan menjadi kajian khusus fikih mazhab, khususnya imam-imam mazhab yang 4 yang kita yakini sebagai imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tapi tentunya kita juga mempelajari mazhab-mazhab yang lain seperti mazhabnya Az-Zahiri yang digawangi oleh Daud Az-Zahiri, atau juga Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan Ibnu Hazm Al-Hambali sebenarnya, tapi dia menjadi mazhab tersendiri ya. Kemudian ada mazhab Syiah juga kita akan pelajari, apa itu Syiah Zaidiyah yang dekat dengan ahli sunnah wal jamaah, memiliki persamaan dan perbedaan dengan kita. Kemudian ada mazhab Ja'fariyah, yaitu mazhab
yang sempalan juga di dalam apa namanya di dalam Syiah. Kemudian yang terakhir ada mazhab Ibadiyah yang merupakan mazhab kalau kita katakan ya mazhab terakhir lah, mazhab ke-8 yang akan kita pelajarin di dalam tarikh tasyri'. Ya, tapi pada dasarnya ya mazhab-mazhab ini ya memiliki karakter tersendiri, memiliki sejarah perkembangan tersendiri, meskipun mazhab itu ya tidak sama dengan kita. Khawarij punya sendiri, Syiah punya sendiri, Ahli Sunnah wal Jamaah punya sendiri. Tapi yang pasti 8 mazhab ini memiliki beberapa kesamaan tentunya dengan mazhab-mazhab yang lain. Ya, ini tidak sepenuhnya berbeda 100% itu enggak ya, karena sumbernya juga Al-Quran dan hadis. Hanya saja cara mereka istimbat, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syariat itulah yang berbeda. Ada yang kontekstual, ada yang tekstual. Ya, ditambah lagi kalau dengan Syiah itu katakan ya dalil-dalil mereka itu hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait saja, selain itu mereka tidak mau terima. Apalagi Abu Hurairah, wah mereka sangat amat anti dengan Abu Hurairah. Saya kira itu buat kesempatan kali ini menjadi pelajaran kita semua, sehingga apa yang dipelajarin ini menjadi hal yang positif tentunya, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana berkembangnya syariat Islam pada masa terdahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.